Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini saya akan sharing mengenai 3 mimpi yang apabila ketika kita berriyadhah bermimpi 3 hal tersebut, maka bisa jadi ini kabar dari Allah bahwasanya doa kita akan segera dikabulkan. Nah, apa sajakah 3 mimpi tersebut? Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, sebelumnya yang harus kita ketahui adalah mimpi itu dalam istilah Arab itu ada 2 nama sahabat. Ada yang dinamakan ar-ru'ya, yaitu mimpi tentang hal-hal yang baik. Kemudian ada yang disebut dengan al-hulm, yaitu mimpi buruk sahabat. Nah, namun ini secara nama, namun secara zahir mimpi itu terbagi menjadi 3 bagian sahabat. Yang pertama adalah mimpi dari diri kita sendiri, yaitu misalkan ketika kita punya pikiran yang sangat berat atau seharian penuh beraktivitas yang memberatkan pikiran kita, kadang sampai terbawa ke dalam mimpi. Nah, ini disebut dengan mimpi bawaan diri kita sendiri sahabat. Dan mimpi-mimpi yang seperti ini tidak ada hikmahnya, karena hanya representasi dari kelelahan kita ketika beraktivitas di pagi hari sahabat atau di siang hari. Karena itu yang pertama ini adalah mimpi bawaan kita sendiri, hasil dari aktivitas kita selama seharian sahabat. Kemudian yang kedua yaitu mimpi dari setan sahabat. Mimpi ini biasanya mengganggu seseorang yang dia itu ketika mau tidur sembarangan. Kadang mohon maaf main kentut, kadang tidak berwudu, kadang dalam keadaan junub dan lain sebagainya. Dan juga kadang juga tidak berdoa. Nah, mimpi-mimpi buruk seperti ini oleh orang Arab disebut dengan al-hulm. Nah, karena itu untuk menghadapi mimpi buruk ini, kata Rasulullah, ketika kita tengah menghadapi mimpi buruk, mimpi yang didatangi oleh setan, ditakut-takuti oleh setan, maka segeralah bangun, kemudian berdoalah, Allahumma inna na'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari keburukan mimpi buruk tadi dan dari apa yang ada di dalamnya. Kemudian menoleh ke kiri sahabat dan meludahlah sebanyak 3 kali. Itu cara menangani ketika kita bermimpi buruk. Nah, yang terakhir ini sahabat ialah mimpi yang baik, yaitu mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kata Rasulullah dalam hadisnya, ar-ru'yal mu'min juz'um min sittah wa arba'ina juz'am minan nubuwah. Mimpi seorang yang beriman kepada Allah adalah merupakan bagian dari 46 bagian kenabian sahabat. Dalam artian sekarang Nabi sudah tidak ada sahabat, maka ketika Allah ingin memberikan kabar gembira terhadap orang tersebut, wasilahnya adalah mimpi sahabat. Karena itu kata Rasulullah, mimpi yang buruk itu dari setan, tapi mimpi yang baik adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ingin memberikan kabar gembira kepada kita. Dan ini hanya terjadi kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang soleh sahabat, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, kalau kita tidurnya sudah berdoa kepada Allah, apalagi sebelum tidur membaca sholawat, riyadhah sholawat misalkan, atau zikir-zikir yang lain. Kemudian seharian penuh kita tidak dibebani oleh aktivitas-aktivitas apapun yang cenderung akan membawa aktivitas tersebut ke dalam mimpi kita. Nah, maka sahabat bisa dikatakan ini adalah mimpi kabar dari Allah, mimpi yang memang Allah kirimkan kepada kita sahabat. Nah, berdasarkan pengalaman saya pribadi, ketika saya sudah riyadhah misalkan, baik itu riyadhah sholawat atau riyadhah waqi'ah, karena alhamdulillah saya juga pernah riyadhah waqi'ah dulu.
kemudian riyadhah basmalah misalkan sahabat, ataupun riyadhah yang lain ketika kita sedang berusaha berjuang untuk menggapai doa-doa kita tersebut kepada Allah sahabat. Nah, berdasarkan pengalaman saya pribadi, ada 3 kategori mimpi secara umum yang kalau kita bermimpi 3 mimpi ini, insya Allah itu pertanda bahwasanya doa kita akan dikabulkan. Nah, apa sajakah mimpi tersebut? Pertama, yaitu mimpi makan. Kalau kita mimpi sedang makan, maka makan itu adalah rezeki sahabat. Berarti insya Allah ini adalah pertanda baik, apa yang kita usahakan akan diberikan oleh Allah kepada kita. Karena makanan itu adalah rezeki, apalagi sampai kita makan sampai kenyang sahabat. Maka insya Allah, ini insya Allah berdasarkan pengalaman pribadi, pertanda bahwasanya apapun hajat kita, apapun yang kita panjatkan kepada Allah, gambaran dari Allah bahwasanya itu akan segera dikabulkan sahabat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ketika kita berriyadhah, misalkan setelah baca sholawat, setelah sholat tahajud, sholat hajat, baca sholawat, baca zikir-zikir yang lain, kemudian tidur dan bermimpi sahabat, yaitu mimpi naik kendaraan, baik itu mobil atau motor, lebih-lebih kalau pesawat terbang mungkin, maka insya Allah sahabat, ini pertanda yang baik, pertanda bahwasanya Allah akan segera mengijabah doa-doa kita sahabat. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Mungkin pengalaman setiap orang berbeda-beda sahabat. Yang penting kita sudah tahu pondasinya, bahwasanya mimpi terbagi menjadi 3 hal itu sahabat. Dan kita harus meyakini bahwasanya setiap mimpinya orang yang soleh memang betul itu adalah kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini yang berkata adalah Rasulullah. Kenapa kemudian mimpi kendaraan ini ditafsiri dengan rezeki juga sahabat, ditafsiri dengan bahwasanya doa kita akan diijabah? Karena ini melambangkan perjalanan sahabat, perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dengan menggunakan kendaraan, maka otomatis ini akan lebih cepat. Apalagi kalau mimpi naik pesawat terbang, Masya Allah, ini kata orang tua berarti pangkatnya atau derajatnya segera akan diangkat oleh Allah secara drastis. Ini yang kedua. Dan yang ketiga sahabat, ialah kalau kita mimpi, insya Allah ini sudah banyak yang mengalami, yaitu mimpi menangkap ikan. Kalau kita mimpi menangkap ikan, maka insya Allah ini adalah pertanda yang sangat baik bagi kita sahabat. Berulang kali saya bermimpi seperti ini, dan terlebih setelah kita mengetahui tentang ilmu mimpi sahabat, kalau kita mimpi enak seperti ini, kita punya pikiran positif, kita punya pikiran husnudzon kepada Allah, sehingga pikiran ini nantinya juga akan menjadi daya tarik tersendiri, akan menarik hal-hal positif di sekitar kita, dan insya Allah sekaligus juga akan mewujudkan keinginan kita. Ini yang disebut kalau dalam ilmu law of attraction itu atau LOA sebagai afirmasi positif sahabat. Jadi ini hikmah kalau kita paham tentang ilmu mimpi sahabat. Karena itu biasanya kalau ketika saya berriyadhah kemudian mimpi mancing ikan dan dapat, atau mimpi memegang ikan, dapat ikan baik dari sungai ataupun dari kolam atau dari manapun, maka ini pertanda bahwasanya apa yang saya doakan itu akan segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah sahabat sharing saya mengenai mimpi pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini tidak harus sama sahabat, setiap orang memiliki mimpi yang berbeda-beda. Yang terpenting kita tahu pondasinya, bahwasanya mimpi itu ada yang berasal dari diri kita sendiri, ada yang berasal dari setan, dan ada yang berasal dari Allah, karena Allah ingin memberikan kabar gembira kepada kita. Yang pasti mimpi buruk itu asalnya dari setan, dan mimpi yang baik adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita apapun hajat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah, barokah sholawat, barokah kita bertaqarrub kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.